Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, di antara isi pikiran kita dan apa yang terlontar melalui lisan kita, kadang bukanlah karena keinginan kita, kadang bukanlah karena ide yang ada dalam pikiran kita sendiri. Pada sebagiannya adalah karena bisikan dan gagasan dari bangsa jin. Ada sebuah kisah yang perlu kita renungkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Luqat Al-Marjan fil Ahkamil Jan. Ada seorang laki-laki bernama A'sha, seorang penyair. Dia hendak berjalan menuju Hadramaut untuk menemui seorang laki-laki yang bernama Qais bin Ma'di Karib. Dia memulai perjalanannya, namun sayang ia tersesat. Dia sampai di sebuah tempat yang ia tidak mengenalnya. Di situ tidak ada yang dia temui kecuali hanya sebuah tenda yang terbuat dari kulit binatang. Dia coba dekati tenda itu, dan di sana ternyata ada seorang laki-laki yang duduk sendirian. Laki-laki itu seorang kakek tua. Dia mengatakan kepada penyair ini, "Kemarilah, istirahatlah di sini." Terjadilah dialog di antara mereka. Kakek ini kemudian bertanya, "Engkau hendak kemana?" "Aku hendak ke Hadramaut untuk menemui seorang laki-laki, Qais bin Ma'di Karib." Kakek itu kemudian mengatakan, "Aku tahu engkau telah mengatakan sesuatu tentang dia," memujinya dengan sebuah syair. Penyair ini mengatakan, "Ya, betul." Kakek itu memintanya untuk membacakan syair itu. "Coba bacakanlah syair itu untukku." Maka kemudian penyair itu membaca beberapa bait, yang salah satunya adalah ada kalimat begini, "Samiyah pergi di waktu pagi dengan membawa bebannya. Kemarahanku atas kamu, apa yang kamu katakan?" Kakek itu mengatakan, "Cukup." "Apakah engkau yang menyusun syair itu?" Laki-laki ini mengatakan, "Iya." Kemudian kakek itu bertanya kembali, "Siapa Samiyah yang engkau maksud?" "Aku tidak mengenalnya, tetapi nama itu terlontar begitu saja dalam pikiranku, dalam keadaan ketakutanku, dan aku menganggapnya baik. Nama itu aku nisbahkan kepada sebuah nama bernama Samiyah. Kondisi takutku, marahku, itu sangat pas ketika aku nisbahkan dengan sebuah nama Samiyah." Lalu kakek itu mengatakan, "Samiyah, keluarlah kamu dari tempatmu." Maka kemudian muncullah seorang perempuan buruk rupa. Dia kemudian mengatakan, "Apa yang kau inginkan, wahai tuanku?" Sang kakek ini mengatakan, "Bacakanlah syair yang telah aku buatkan untukmu saat aku memuji Qais bin Ma'di Karib dalam syairku." Samiyah itu kemudian membacakan sebuah syair yang isinya ternyata persis sama dengan apa yang telah dibaca oleh sang penyair ini. Kakek itu kemudian bertanya kembali, "Apakah engkau memiliki syair yang lain?" Penyair ini kemudian mengatakan, "Tidak ada, tetapi dulu aku pernah beradu syair dengan seorang laki-laki bernama Yazid. Dia adalah keponakanku. Namun aku mampu mengalahkannya dengan sebuah syair. Aku katakan kepada Yazid, 'Lepaslah Hurairah, sesungguhnya kafilah itu sudah pergi. Apakah kamu mampu untuk berpisah, wahai laki-laki?' Kakek itu kemudian mengatakan, 'Cukup. Siapakah Hurairah yang kau maksud dalam syairmu itu?' Penyair ini mengatakan, 'Aku tidak mengetahuinya. Aku juga tidak mengenalnya. Tetapi nama itu terlontar dalam pikiranku. Dan aku anggap itu baik. Dan aku nisbahkan dalam syairku ketika aku mengalahkan Yazid.' Tiba-tiba kakek itu mengatakan, 'Wahai Hurairah, keluarlah dari tempatmu.' Maka muncullah seorang budak perempuan yang kurang lebih sama umurnya dengan Samiyah yang tadi telah hilang. Kakek itu kemudian mengatakan, 'Bacakanlah syairmu, wahai Hurairah. Syair yang telah kubuatkan untukmu, wahai Hurairah, pada saat aku mengalahkan Yazid.' Maka kemudian Hurairah membacakan sebuah syair yang isinya sama persis dengan apa yang telah dibaca oleh sang penyair tadi. Laki-laki ini terdiam sesaat. Dia bimbang dan dia heran. Bagaimana mungkin
Sang kakek ini mengetahui apa yang telah ia baca. Bagaimana mungkin syair yang dia buat dengan nama Samiyah dan dengan nama Hurairah sama persis dengan apa yang telah kakek ini buat untuk kedua pembantunya. Kemudian beberapa saat setelah itu, kakek itu berkata, "Aku Basir, aku adalah sahabatmu yang telah memberikan syair kepadamu melalui lisanmu." Cerita ini ada di bukunya Imam As-Suyuti. Kawan-kawan sekalian, dari kisah ini kita belajar satu hal. Kadang di antara yang terlintas dalam pikiran kita, yang terucap dalam lisan kita, bisa jadi itu adalah inspirasi dari bangsa jin. Pada orang-orang yang terjaga agamanya, terjaga fitrahnya, terjaga keimanannya, kalimat yang keluar dari lisannya, keluar dari lubuk hatinya adalah kalimat-kalimat yang berkah, yang Allah turunkan ilham dalam dirinya, yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya akan dirasakan oleh banyak orang. Ketika dia bicara, maka orang itu mampu menyerapnya dengan baik, membuat orang bisa hijrah dari keburukan menuju kebaikan dan lain sebagainya. Namun ada kalanya tindakan seseorang, isi pikirannya seseorang, apa yang ia inginkan, hingga muncul dalam sebuah perbuatan atau ucapan, kadang itu bersumber inspirasinya dari bangsa jin. Maka renungan bagi kita adalah, jika kita pernah melakukan sebuah kekeliruan, sifat yang buruk, perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, atau apapun yang buruk yang pernah kita lakukan, jangan lupakan satu penyebab ini, yaitu dari syaitan. Maka jika kita merasakan sesuatu yang buruk dalam batin kita, coba istighfar dan berta'awudz-lah, mohon perlindungan kepada Allah. Jika dalam pikiran kita muncul ide-ide tertentu yang di luar batas kemampuan kita, cobalah untuk beristighfar dan cobalah untuk berlindung kepada Allah. Jika dalam hati kita muncul keinginan untuk menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, berbuat buruk kepada orang lain, hingga menjadi sebagian besar sifat kita, coba berhentilah sejenak, istighfar dan berlindunglah kepada Allah dari setiap lintasan batin itu. Berlindunglah kepada Allah dari setiap sifat-sifat kita yang buruk itu. Berlindunglah kepada Allah dari setiap ucapan kita, isi pikiran kita, dan perilaku-perilaku kita. Mengapa hal itu perlu kita lakukan? Karena di antara lintasan pikiran itu mungkin berasal dari jin pembisik. Wallahu a'lam bishawab.